Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Kali ini saya akan membuka spiritual guidance atau apa kira-kira pesan spiritual guidance kamu, malaikat penjaga kamu untuk bulan November ini. Ini khusus bonus dari bacaan bulan November yang sebelumnya udah saya upload ya. Jika kamu belum melihat video saya yang sebelumnya, boleh dicek di channel M Lexi. Oke, seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan, ya kalau nggak cocok ya bisa jadi bukan milik kamu melainkan milik orang terdekat kamu ya. Ada Imagine, New Life, Happy Poise. Wow, ini bagus banget nih. Sepertinya untuk game ini kamu di sini diharapkan oleh spiritual guidance kamu untuk lebih memanfaatkan atau mengoptimalkan lagi daya imajinasi kamu untuk memperoleh banyaknya ide-ide kreatif atau sumber pengetahuan, atau apa kira-kira yang perlu, yang urgent, yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, tugas, atau bagaimana kamu mengembangkan bisnis atau karir kamu. Kamu mungkin butuh ide yang brilian. Untuk memperoleh ide brilian itu, ya kita perlu kadangkala berimajinasi. Imajinasi itu lebih berharga daripada pengetahuan, seperti kata Albert Einstein ya. Nggak semua orang bisa berimajinasi loh gitu. Cuman kalau kamu bisa berimajinasi, ya kamu adalah sosok yang kreatif. Ada protektif. Saya ngerasa beberapa di antara kamu mungkin secara finansial atau dari segi moral, kamu mendapatkan dukungan, support dari orang-orang terdekat kamu. Bisa jadi atasan kamu care sama kamu juga ya, atau orang tua kamu yang sangat peduli dengan pendidikan kamu hingga karir kamu juga masih dipantau nih gitu, nggak dibiarin jalan sendiri. Ada new life ya, new life. Sepertinya beberapa di antara kamu sedang membuka lembaran baru ya, kehidupan karir. Mungkin kehidupan baru ini nggak mengenai karir ya, atau mungkin berkarir di dunia kerja yang baru, mungkin nggak mengenai karir, tapi lebih condong ke asmara. Bisa ada outdoor, you have a book inside you that wishes to be expressed, make the time to write it. Nah, sepertinya game ini di sini diharapkan oleh spiritual guidance kamu untuk write your life. Kalau write all your life itu artinya kamu yang menentukan arah langkah tujuan hidup kamu mau gimana, karir kamu yang gimana, atau kamu mau diam aja, kamu mau berkarir ya kamu harus melamar kan gitu. Kalau kamu pengen jadi orang yang sukses, kamu harus belajar dengan serius. Kalau kamu pengen menjadi seorang content creator atau kamu pengen jadi seniman, otomatis kamu harus memanfaatkan sepenuhnya daya imajinasi kamu supaya kamu semakin kreatif, inovatif. Nah, outdoor di sini sebagai penegasan dari spiritual guidance kamu bahwa kamu adalah the author of your life. Kamu adalah aktor di kehidupan kamu. Kamu yang menentukan kamu mau jadi apa nanti. Dan ini adalah saatnya bagi game ini untuk ekspansi, untuk semakin memperdalam wawasan, semakin mengasah skill, semakin menunjukkan kemampuan kamu atau kreativitas kamu ya. Ada happy and artist. Wow, engaging in artistic activities is beneficial to your career and every other area of your life. Ya, ada artis di sini. Saya ngerasa kamu itu adalah sosok yang kreatif sebenarnya ya. Bisa jadi kamu bukan hanya kerja di suatu instansi, tapi di satu sisi kamu juga punya sampingan sebagai pelukis, atau kamu
sebagai content creator, kamu mungkin suka hal-hal yang berbau dengan seni, menyanyi gitu ya, atau mungkin main alat-alat musik instrumen tertentu, dan ini membantu kamu untuk lebih imajinatif lagi. Tentu saja kegiatan-kegiatan yang artistik itu sangat-sangat nge-trigger, membantu memicu daya imajinasi kita. Oke, ada time to decide dan juga poised. Poised ini nampak di sini seorang perempuan, dia seperti baru bangun tidur, atau dia ngerasa lega, dia ngerasa senang, terus dia terbang gitu ya. Ada bintang-bintang di sini, ada kelegaan, ada kepuasan, dan time to decide. Nah, saya ngerasa ini ibarat dia mau memulai aktivitas. Kalau kita bangun pagi kan, bangun paginya ini tergantung. Ada orang bangun pagi lusuh dia, karena dia tidurnya kelamaan. Ya, kalau kamu bangun tidur hidupnya teratur, disiplin gitu ya, bangun tidur pasti seger. Memulai aktivitas itu pasti seneng gitu. Emosinya pun pasti stabil. Tapi kalau kamu terus begadang, bangun pagi, pasti bawaannya emosian, mudah kepancing gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya kan. Nah, ada time to decide nih. Saya ngelihat ini merupakan ilustrasi ketika kamu memulai kehidupan baru, bangun pagi misalnya, kamu mau seperti apa hari ini. Ibarat kamu bangun pagi ini, pagi-pagi kamu buat afirmasi di dalam diri kamu. Hari ini kamu mau jadi seperti apa? Aku akan mengerjakan pekerjaanku selesai tuntas dengan hati yang gembira. Aku ingin menjalani hariku sepanjang hari ini dengan rasa optimis yang luar biasa di dalam menyelesaikan tugasku. Aku percaya bahwa uang akan berdatangan ke aku, karena aku suka uang. Aku suka uang, uang juga suka sama aku. Jadi aku berteman sama uang. Nah, ini merupakan afirmasi yang kamu gunakan jika kita mau bangun. Itu bagus afirmasi seperti itu dikala kita mau memulai aktivitas. Jadi sepanjang hari nanti bawaannya optimis. Nah, sekarang kamu mau bangun di pagi hari itu seperti apa? Dalam keadaan lusuh, dalam keadaan gembira, semangatkah gitu ya? Atau seperti apa nih kehidupan sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, atau sepanjang tahun yang kamu ingin wujudkan di kehidupan kamu? Ini adalah saatnya kamu memutuskan itu. Ya, cuman terkadang manusia kan kebanyakan lupa akan komitmen itu ya kan. Hari ini afirmasinya positif, semangat gitu kan, besok-besok udah lusuh kembali gitu. Ya, back to konsistensi, berarti harus kembali lagi ke konsistensi masing-masing gitu ya kan. Mudah-mudahan bacaan seperti ini ngebantu teman-teman Gemini reminded, diingatkan kembali. Oke, saya buka pesan-pesan malaikat penjaga kamu. Apa kira-kira pesan spiritual guidance kamu di sini? Saya ambil 2 di sini ya. Ya, kata hati ini berkata ambil 2. Ya, God is your source, declutter, do the work. Ada unlimited ideas. Wow, unlimited ideas. Dan juga pay yourself first. Yep. Everything you need is supplied by the infinite source of God, and your faith opens the doorway to receive income. There is no lack or limitation, rather there is plenty of abundance for all to share. Ya, Tuhan, Allah adalah sumber pencipta segala sesuatunya kan gitu ya. Dia yang menyediakan segala kehidupan, dia yang menciptakan segala isi yang ada di bumi ini. Dia juga yang menyediakan makanan untuk kita makhluk hidupnya. Jadi jangan pernah lupa ini, bahwasanya kita itu nggak pernah sendiri. Ya, ini protected ya. Bisa jadi ini terhubung ke sini ya, bahwasanya kamu nggak sendiri Gemini. Mungkin beberapa di antara kamu ngerasa bahwa aku nggak ada dapat dukungan tuh dari keluarga, dari orang tua, nggak ada gitu kan. Tapi ingat bahwa kamu di sini mendapatkan dukungan, sumber penghidupan, sumber rezeki itu dari Tuhan, dari Allah. Ada declutter. You'll feel better and more focused if you'll take the time to clear away clutter from your living and workspace. Donate what you can to help others who may need your items. Be sure to keep your schedule uncluttered as well. Ya.
bagi kamu yang mendapatkan banyak rezeki, kamu mendapatkan hadiah, mendapatkan kebahagiaan, bagikan juga itu terhadap orang-orang di sekitar kamu gitu ya kan. Namanya hidup ini saling berbagi. Pada saat kamu bahagia, kamu share kebahagiaan itu terhadap orang lain bahagia, suatu ketika orang lain juga akan memberikan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu atau rezeki itu akan selalu terus mengalir di kehidupan kamu. Itu yang disampaikan spiritual guidance kamu di sini. Dan yang kedua, do the work. It's not enough to dream or pray. You've also got to take the positive action. Steps that you are being divinely guided to take. Consistently working on your priorities will make them flourish like a lush flower garden. Ya, lakukan pekerjaan ini berhubungan ya outdoor. Kalau kita menulis kan kita harus bekerja, berarti kita ambil pulpen ya, kita melakukan sesuatu, bertindak, mengeluarkan energi kan gitu ya. Nah, di sini juga spiritual guidance kamu berkata lakukan sesuatu, bertindak, bekerja, cari, gitu kan. Ada itu tertulis, cari maka kamu akan mendapatkan, ketuk maka pintu akan dibukakan. Kalau kamu pengen masuk ke rumah, ya ada orang di dalam rumah, kamu pengen masuk tapi kamu nggak ada kunci gitu, gimana mau terbuka pintunya kalau kamu nggak ketuk gitu ya. Kamu harus ketuk, kamu harus kerja kan gitu ya, jangan menghayal doang gitu ya. Di bacaan November itu ada di sana Seven of Cups, dimana mungkin kamu sedang berusaha berfantasi, berimajinasi, mencari inspirasi ya, ide-ide gitu. Cuman jangan kelamaan ya. Menjadi pasif itu tetap ada benefitnya, dimana itu momen kita untuk berimajinasi ya, menggali lebih dalam lagi kreativitas, ide-ide untuk berkreasi, tapi jangan kelamaan. Ya, jangan menghayal gitu ya. Untuk memperoleh sesuatu itu nggak cukup bermimpi, menghayal, tapi harus juga take action. Berdiri, lakukan sesuatu. Dan unlimited ideas. Yeah, your mind is one with God's infinite mind. Therefore, you have complete access to unlimited ideas guaranteed to bring blessings. All you need to do is to take divinely guided action to allow these ideas to come to fruition. Ya, kamu memiliki ide-ide yang tak terbatas. Ya, sebenarnya pada dasarnya semua manusia itu memiliki kemampuan ide yang tak terbatas karena semuanya tertanam di alam bawah sadar kita. Cuman tergantung personalnya setiap individu bisa nggak mengakses ke alam bawah sadar itu. Ya, semua orang bisa. Ya, itu butuh latihan, butuh rutinitas ya, seperti meditasi. Orang kalau mau meditasi pasti susahnya baru-baru. Ya, atau ada beberapa itu orang takut meditasi karena seperti ada hantu atau setan yang berdatangan. Nah, kalau kamu perseverance, terus kamu lawan itu hal-hal yang membuat pikiran kamu takut atau membuat pikiran-pikiran yang nggak bener itu ya kan, itu bisa dilawan ketika kita terus perseverance, kita terus teguh tekun gitu ya bermeditasi. Maka lama-lama bukan cuma 5 menit aja kamu meditasi, nanti bisa sampai 2 jam gitu ya. Saya dulu seperti itu ya. Awal-awal meditasi itu takut banyak, rasanya ada hantu yang berkeliaran di kiri kanan depan wajah saya. Pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang toksik itu bermunculan gitu. Terakhir berhenti, buka mata gitu. Tapi saya terus rutin hingga sekarang kadang sampai seneng gitu, larut banget bermeditasi, mau sampai 2 jam gitu. Oke. Ada pay yourself first. Make yourself your most important financial obligation by setting aside a portion of your income every time you are paid. This loving form of self-care ensures that you will have savings to invest in your present and your future. Iya, pay yourself first. Ya, mungkin kamu ada di antara kamu yang banyak berkorban, banyak memikirkan orang-orang yang kamu cintai, gimana masa depannya, gimana nanti karirnya gitu ya, terpenuhi enggak kebutuhannya, apalagi kamu seorang orang tua terhadap anak gitu, semua pasti dipikirin kan gitu. Mungkin ini adalah saatnya bagi kamu untuk perhatikan diri kamu dulu. Pertama, kesehatan kamu dulu yang pertama. Kalau kamu nggak sehat, kamu nggak fit, gimana mau kerja, gimana mau menghasilkan banyak gitu ya. Kalau kamu nggak sehat, nggak fit nih, gimana kita bisa mau berkreasi, gimana kita bisa semakin kreatif.
Orang yang kreatif itu adalah orang yang dia pikirannya, badannya ini sehat dia. Kalau kita sehat, dia energetik. Dia juga bisa menggali ide-ide yang tertanam di alam bawah sadar tadi. Caranya gimana? Meditasi gitu ya. Meditasi, cuman hati-hati dengan menghayal. Ada orang gitu juga ya, meditasi itu karena kelamaan jadi menghayal dia meditasi. Jangan sampai seperti itu. Oke, satu lagi ya untuk kartu oracle-nya. Ini animal atau wild animal oracle. Ada the elk. Wow. The elk ini elemen bumi ya. Ini elemen udara. Api, udara, dan juga api. Wow, apinya banyak nih. Ya, elk ini merupakan simbol semangat yang tinggi, minat yang tinggi, bakat atau kemampuan yang tinggi. Kamu mungkin memiliki cita-cita yang tinggi ya. Aku pengen jadi orang sukses, aku pengen jadi bos, aku pengen punya perusahaan ya, cita-citanya tinggi. Pengen kerja di luar negeri dengan gaji yang sekian-sekian. Kamu mungkin udah membuat target gaji kamu bakalan seberapa gitu ya kan. Itu bagus ya, tetapi harus ada action seperti yang tadi saya sebutkan di sini ya. Do the work, you are the author of your life. Kamu itu adalah seseorang yang menentukan masa depanmu seperti apa yang kamu butuhkan untuk sampai kepada cita-cita yang kamu tentukan tadi. Ya harus berusaha. Misalnya kalau kamu pengen kerja di BUMN, apa kira-kira syarat-syarat kerja di BUMN? Usianya berapa? Terus IPK-nya berapa? Terus kira-kira apa ya ujian-ujiannya yang akan dikeluarkan? Kamu mungkin bisa tanya orang-orang yang kerja di BUMN, atau misalnya ada keluarga atau orang terdekat kamu yang kerja di BUMN, kamu cari informasi mengenai hal itu ya. Itu akan membantu kamu memudahkan mewujudkan cita-cita kamu yang tadi. Ada juga tarantula. Wah, tarantula ini laba-laba. Nah, laba-laba ini punya kaki 8 banyak gitu ya kan. Nah, ibarat ini adalah ide ya, atau sumber daya potensi kamu. Sumber daya potensi itu bisa menjalar ke sana ke sini, ke sana ke sini. Jadi banyak ini cabang-cabangnya kan gitu. Nah, kenapa enggak kamu memanfaatkan potensi sumber daya yang kamu miliki, lalu dengan sabar kamu melihat akan ada hasilnya. Ya, laba-laba kan dia dengan sabar dia merajut ini ya, sarangnya. Sabar dia merajut sampai cantik dia itu terpampang. Dia berada di tengah-tengah, dia sabar nunggu mangsanya bakalan datang sama dia gitu. Jadi uang yang bakalan datang sama kamu kayak gitu ya kan. Mangsa ini ibarat uang rezeki. Sabar dia menggali potensi, meningkatkan kualitasnya. Sabar dia di dalam menabung terus, semakin stabil. Kalau orang yang tabungannya mungkin awalnya kamu menabung sedikit, lama-lama jadi bukit ya, diinvestasikan, uangnya yang jalan, yang kerja untuk kamu santai menunggu di rumah, udah uangnya berdatangan. Wah, luar biasa. Ada the eagle ya. Eagle ini adalah makhluk hidup yang mandiri. Dia punya sayap, terbang ya, mandiri, dan ini elemennya angin ya, udara kan terbang ke sana ke sini, jadi dia bebas nih ya. Dia memiliki peluang yang besar, mau jadi apa, mau seperti apa ya. Cuman kebebasan ini kan kalau nggak punya arah, dia bisa jadi terombang-ambing nanti jadinya gitu. Ibarat the wheel ini ya. The wheel itu kan dia putar terus. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya arah, nggak punya konsep karir kamu seperti apa, ya kamu harus bagaimana gitu. Kamu nggak punya ini ya, scope, nggak punya batasan, ini kamu bisa jadi
ikut arus nanti jadinya ke sana ke sini nggak jelas jadinya gitu ya kan. Jangan seperti itu. Padahal sebenarnya dia ini punya mata yang tajam, cengkeraman yang kuat ya. Dia juga bisa terbang. Cuman kalau tidak memiliki konsep atau batasan tadi, maka dia bisa kehilangan arah. Oke? Ada the elephant. The elephant di sini elemennya api ya. Ini yang merah ini menyimbolkan api, juga terangnya ini ada api ya. Cuman ada luka di sini. Luka ini terpatah, ini bisa dipatahkan oleh hunters, pemburu gitu ya. Atau mungkin dia berkelahi, ada kompetisi, ada pertarungan, persaingan yang ketat. Nah, sehingga terjadi ada keretakan di sini, ada panas. Ya. Dia sebenarnya elephant ini kan sosok yang pendiam, tenang gitu ya. Kalau di kawanannya ini adalah sosok yang bisa diajak bekerja sama. Kalau ngejalani hidup pun dia bersama-sama, dia berkelompok ya kan. Senang menjalin hubungan dengan setiap orang, dengan banyak orang, kerja sama. Apalagi kalau misalnya orang-orang di sekitarnya ini udah nganggap dia seperti keluarga, dia juga bakalan nganggap dia keluarga. Mau senang sama, susah sama, ya kan. Kalau misalnya ada salah satu pun yang misalnya menderita, dia bakalan bantuin gitu. Nggak akan ditinggalkan yang kecelakaan, ada yang terjerat atau misalnya terjepit kakinya gitu ya kan. Kita sering lihat itu di National Geography, bakalan dibantuin tuh sampai dia selamat. Nah, ada kesetiaan ya, ada kesetiaan tadi. Bisa jadi ini merupakan simbol kesetiaan kamu terhadap pekerjaan. Nah, perlu ada kesetiaan terhadap suatu kerjaan. Konsep tadi, kamu jadi apa misalnya, itu cukup satu dan dipegang teguh gitu, dan terus digali sampai dalam dengan daya imajinasi yang besar, maka akan menghasilkan sesuatu yang besar. Ya, jangan sampai kehilangan arah gitu, mau ini, mau itu, mau ini gitu, semua mau dikerjai gitu, terakhir kehilangan arah kan gitu. Jangan sampai seperti itu untuk game ini. Oke, demikian untuk game ini ya. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya, tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.